Selamat pagi dan selamat bertemu kembali saudara-saudara jemaat dalam pelayanan Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda, dan selamat bertemu saudara-saudari seiman di mana saja berada. Marilah kami memulaikan ibadah online dalam pelayanan NGPMB ini, edisi yang ke-71. Goedemorgen gemeenteleden van de Noodgemeente Molukse-Protestantse Kerk in Nederland, broeders en zusters in Jezus Christus, waar u ook bent. Laten wij beginnen met deze online dienst, de 71ste editie van de Noodgemeente Molukse-Protestantse Kerk in Nederland. Mari kami mulai. Laten wij beginnen. Pertolongan kami itulah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang peliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-tangannya atas kami. Onze hulp is in de naam van God de Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa menyertai saudara-saudara semua. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader zij met u allen. Amen. Nats pembukaan kita dalam jam ibadah ini, saudara-saudara yang kekasih, terambil dari dalam surat Efesus pasal 2 pada ayatnya yang ke-13 dan 14 yang berbunyi, "Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan." Onze openingstekst in deze dienst is genomen uit Efeziërsbrief hoofdstuk 2, vers 13 en 14, die luidt: "Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft, en door tussenmuur die scheiding maakte af te breken." Amen. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kami akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan yang kudus. Pembacaan Alkitab kita di jam ini terambil dari dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus 2 pada ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-22. Geliefden, onze schriftlezing op dit moment is genomen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Efeze, Efeziërs hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 22. Marilah kami berdoa mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Laten wij in gebed gaan om de verlichting van de Heilige Geest, voordat wij Gods woord gaan luisteren en het overdenken. Kami berdoa. Ya Tuhan, Bapa dalam kerajaan surga, kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang akan kami baca dan renungkan bersama ini dapat kami mengerti. Kami mau ambil dan pakai menjadi dasar dan pegangan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hidup itu, kami berdoa. Heere onze God, Vader in de hemel,
Wij willen naar uw woord lezen. Verlicht ons hart en onze gedachten met uw Heilige Geest, zodat wij kunnen begrijpen het woord dat wij samen zullen gaan lezen en overdenken. En wij dat willen gebruiken als fundament en houvast van ons dagelijks leven. In de naam van uw geliefde Zoon Jezus Christus, het levende woord, bidden wij. Amen. Efesus 2 pada ayatnya yang ke-11 sampai 22 yang begini. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Bedenk daarom dat u, die voorheen heidenen was in het vlees en onbesnedenen genoemd werd door hen, die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van de burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen vooraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft, en door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft Hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was
en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden, door één geest, de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Sebegitu jauh adalah pembacaan Alkitab kita, saudara-saudara. Biarlah firman ini mau kami ambil dan pakai menjadi dasar dan pegangan hidup kami. Tot zover is onze schriftlezing, broeders en zusters. Laten wij dit woord van God aanvaren en het gebruiken als het fundament en houvast van ons leven. Halleluja. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Tuhan. Untuk mendirikan sebuah fondasi atau membangun sebuah menara, orang memerlukan batu. Biasanya orang memilih untuk mempergunakan batu yang sama bentuknya. Sebab itu sangat mudah untuk mendapatkan suatu dasar atau fundament atau fondasi yang rata. Orang dapat juga mendirikan fundament atau membangun sebuah menara dengan dua jenis batu atau berbagai jenis batu. Tetapi itu memang tidak gampang. Sebab jikalau batu-batu itu tidak disusun dengan rapih, dengan rata, maka tidak mungkin akan mendapat sebuah fondasi yang kuat, tetapi mendapat sebuah fondasi yang miring dan juga tetap tidak berfungsi dengan baik. Dia akan rubuh. Dalam bagian Alkitab ini, Rasul Paulus memperlihatkan kepada kita dua jenis kehidupan manusia, yaitu kehidupan dari orang Yahudi dan bukan Yahudi. Orang Yahudi merasa diri mereka sebagai orang yang benar dan orang yang sangat beragama. Mereka tidak mau tahu menau dengan orang yang bukan Yahudi. Orang yang bukan Yahudi tidak termasuk dalam bilangan umat Tuhan. Mereka tidak termasuk di dalam bilangan umat Israel. Apa yang Tuhan janjikan itu bukanlah bahagian dari orang yang bukan Yahudi. Dalam ayat yang ke-12 tertulis begini bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Semua orang Yahudi di waktu itu dididik menurut hukum dan peraturan-peraturan Tuhan Allah. Semua anak-anak Yahudi tahu persis bagaimana mereka harus hidup. Percaya mereka kepada Tuhan itu terlihat dari bagaimana mereka mengikuti hukum-hukum Tuhan dalam Perjanjian Lama. Seakan ada terdapat satu tembok yang tinggi, satu tembok yang tebal, yang memisahkan mereka antara orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi. Tembok itu terdiri dari bermacam-macam hukum, bermacam-macam peraturan. Tuhan memberikan semuanya ini bagi Israel
dan berkata bahwa mereka harus mengikutinya supaya panjang umur. Jadi bagi mereka, tidak ada seorang pun yang termasuk dalam persekutuan dengan Tuhan kecuali mereka sendiri. Mereka yang hidup di luar tembok pemisah ini adalah orang-orang yang jauh daripada mendapat keselamatan hidup. Tetapi jemaat, apa kata Rasul Paulus mengenai keadaan ini? Mengenai pemisahan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Paulus katakan sebagaimana terdapat dalam ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya, tembok pemisah antara orang Yahudi dan bukan Yahudi telah dirobohkan oleh darah Kristus. Pada waktu Yesus mati di tiang kayu salib, maka berakhirlah segala macam peraturan itu. Tidak ada lagi peraturan yang menjadi jaminan seseorang dapat datang kepada Tuhan. Sebab Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Meskipun sampai saat ini kita melihat bahwa tidak semua orang Yahudi telah meninggalkan peraturan-peraturan dan hukum-hukum dalam Perjanjian Lama. Masih saja terdapat begitu banyak orang-orang Yahudi yang fanatik, yang masih menantikan kedatangan Mesias. Bagi orang-orang itu, masih terdapat tembok pemisah yang tebal antara mereka dan dunia luar. Mereka tidak mengenal orang lain selain mereka mengenal diri mereka sendiri. Mereka tidak mengenal kepercayaan yang lain selain kepercayaan mereka sendiri. Bagi mereka hanya hukum dan peraturan merupakan satu-satunya jalan di mana orang dapat sampai kepada Allah Bapa, Pencipta. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus justru sama sekali lain, saudara-saudara jemaat. Orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang di Efesus di waktu itu adalah juga ciptaan Tuhan. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini bukan hanya bagi orang-orang Yahudi, tetapi juga bagi orang-orang yang bukan Yahudi, bagi kami semua. Tuhan Yesus datang untuk merobohkan tembok pemisah antara mereka dengan orang lain. Paulus katakan, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi suatu manusia baru di dalam dirinya. Ya, di dalam Kristus, maka orang Yahudi dan yang bukan Yahudi berada dalam satu roh untuk sampai kepada Allah Bapa. Di dalam Dia, maka baik orang Yahudi pun bukan Yahudi mempunyai hak untuk membangun jemaat Kristus. Saudara-saudara, keselamatan memang ada pada mulanya di pihak umat pilihan Tuhan. Tetapi di dalam Kristus, maka umat pilihan dan bukan umat pilihan dipersatukan. Di dalam Kristus, maka kami juga terhitung sebagai umat pilihan Allah. Dari bangsa manakah kami ini berasal? Itu bukan masalah. Kami bukan orang Yahudi, tetapi bagi Kristus
kami semua terhitung sebagai umat pilihan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu berarti tidak ada tembok pemisah antara kami dan orang-orang Yahudi yang adalah umat pilihan Tuhan itu. Di dalam Tuhan Yesus, kami semua adalah satu untuk membentuk dan untuk membangun jemaat Tuhan. Ya, untuk membangun jemaat Tuhan, untuk membangun pekerjaan Tuhan, untuk menghidupkan pekerjaan gereja, maka tentu perlu adanya persatuan, perlu adanya kesatuan. Jikalau ada pemisahan-pemisahan, seperti pikiran-pikiran yang berbeda, seperti pikiran-pikiran yang tidak sama, itu tentu dapat datang kepada satu tujuan, bagaimana kami dapat mencari jalan supaya pekerjaan gereja, pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan tidak terganggu. Tiap-tiap orang toh diberikan karunia, tiap-tiap orang toh diberikan pemikiran yang baik untuk bisa berpikir dan untuk bisa mengambil satu keputusan. Mana yang baik? Untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan tiap-tiap diri pribadi. Itu berarti, jikalau ada tembok-tembok pemisah, seperti kata Alkitab, perseteruan, itu harus dipertiadakan. Ini bukan kata kami manusia, tetapi ini adalah kata firman Tuhan. Ini adalah kata firman Tuhan karena Tuhan mau mempersatukan kami untuk pekerjaannya. Karena persatuan itu sudah Tuhan bayar dengan darahnya yang tertumpah di tiang kayu salib. Darah yang mahal itu yang ia korbankan untuk menghidupkan pekerjaannya di dalam dunia ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami semua satu untuk membentuk dan membangun jemaat Tuhan. Tidak ada Apolos, tidak ada Paulus, tidak ada ini dan tidak ada itu, hanya Yesus Kristus. Memang secara manusia kami ini berbeda. Di sini juga dilihat di dalam kehidupan Yahudi dan bukan Yahudi. Secara bangsa, secara bahasa, secara kulit kami berbeda. Tapi dengan perbedaan itu, kami harus berdiri rapih dan kuat untuk tetap mendirikan dasar daripada gereja Tuhan. Tadi kami membuka khotbah ini dengan bilang, fundament batu-batu itu harus sama. Sebab kalau dia berbeda, maka fondasinya juga akan miring, fondasinya juga akan goyang. Selaku orang-orang yang dewasa di dalam iman, kami mengerti apa maksud firman Tuhan ini. Jemaat dalam rumah Tuhan, kami menerima anugerah dan cinta kasih Tuhan. Orang percaya lain di sana juga menerima berkat dan anugerah yang sama. Kami anggota-anggota jemaat Tuhan adalah batu-batu bangunan yang diperlukan oleh Tuhan untuk membangun jemaatnya. Jikalau ada batu yang bentuknya barangkali kurang sama, ya tentu tidak semua batu bentuknya sama, tetapi Tuhan minta bagaimana kita harus susun dan atur semuanya itu untuk menjadi satu fondasi yang kuat, satu fondasi yang rata, di mana gereja dan pekerjaan Tuhan dapat berdiri dengan teguh, dengan kokoh, dengan kuat. Dan dasar daripada bangunan itu tidak lain yaitu Yesus Kristus, batu penjuru. Geliefden in Jezus Christus, om een fundament te leggen of een toren te bouwen, heeft men stenen nodig. Meestal kiest men voor een gelijke soort stenen of bakstenen. Want dat is veel makkelijk om een gelijk en rechte fundament
te krijgen. Men kan ook een fundament leggen of een toren bouwen van 2 of meer soorten stenen. Maar dat is niet zo gemakkelijk. Want als ze niet tegen elkaar aan en over elkaar heen kunnen liggen, wordt het nooit een stevig geheel, maar valt het zo om. In dit Bijbelgedeelte laat de apostel Paulus ons 2 soorten leven van mensen zien, namelijk Joden en niet-Joden. Joden voelen zich sterk en gelovig. Ze willen niet met de niet-Joden te maken hebben. De niet-Joden horen niet bij Gods volk, het volk Israël. Wat God allemaal beloofd had, dat was niet voor hen. In vers 12 staat geschreven dat u in die tijden zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Alle Joden werden toen opgevoed volgens de wet en de geboden van God. Alle Joodse kinderen wisten precies hoe ze moesten leven. Hun geloof in God was te zien door hoe ze de wet van God volgden. Er stond als het ware een hoge en een dikke muur tussen Joden en niet-Joden. Die muur bestond uit inzettingen, regels, geboden en voorschriften. God had de Israëlieten dit gegeven en zei dat ze dat moesten volgen, zodat ze lang zouden leven. Dus voor hen was er niemand die tot Gods verbond behoorde dan zijzelf. Mensen die buiten de muur leefden waren ver weg. Maar wat zei de apostel Paulus over deze situatie? Over de scheiding tussen Joden en niet-Joden, lieve gemeente. Paulus zei, zoals geschreven staat in vers 13, maar thans in Jezus Christus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtgekomen door het bloed van Christus. Ja, de scheidingsmuur tussen Joden en niet-Joden was nu doorbroken door Jezus Christus. Toen Jezus stierf aan het kruis, kwam er het einde aan die wet. Er zijn geen regels meer die als de weg voor iemand die naar God of tot God kon komen. Want Jezus zei, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Alhoewel wij tot nu toe zien dat niet alle Joden de wet uit het Oude Testament hebben verlaten. Er bestaat nog veel strenge en extreme Joden die nog wachten op de komst van de Messias. Voor die mensen staat er nog steeds een dikke muur tussen hun en de buitenwereld. Ze kennen geen andere mensen dan hun eigen mensen. Ze kennen geen ander geloof dan hun eigen geloof. Voor die mensen waren alleen de wet en de geboden uit het Oude Testament de enigste weg tot God, de Schepper. Maar wat de apostel Paulus zei juist heel anders. De niet-Joden toen der tijd in Efeze waren ook Gods schepselen. Jezus Christus was in deze wereld gekomen, niet alleen voor de Joden, maar ook voor niet-Joden, voor ons allemaal.
Christus komt en haalt de scheiding tussen Joden en niet-Joden. Hij haalde de wet weg. Paulus zei, want hij, Jezus Christus, is onze Heer. Jezus Christus is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, de scheiding maakte, de vijandschap weggebroken en in zichzelf vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen. Ja, door hem hebben Joden en niet-Joden in één geest de toegang tot de Vader. En door hem, door Jezus Christus, hebben Joden en niet-Joden het recht een gemeente te vormen. En door hem, Jezus Christus, hebben wij allemaal één weg naar de vrede. Het heil van God was eerst alleen voor zijn uitverkoren volk en niet voor de heidenen. Maar in Jezus Christus zijn deze twee verbonden. Voor Christus Jezus zijn wij ook gerekend als Gods uitverkoren volk. Onze afkomst doet er niet langer toe. Wij zijn mensen die in Jezus Christus geloven. Er staat dus geen scheidingsmuur tussen ons en de Joden als Gods uitverkoren volk. In Jezus Christus zijn wij allen, Joden en niet-Joden, om één te zijn, om één lichaam te vormen en om Gods gemeente op te bouwen. In Christus zijn twee tot één nieuwe mens geschapen. Zijn bloed brengt ons dichtbij. Het gaat er dus niet langer om of je bij een bepaald volk hoort, maar of je bij Jezus Christus hoort. Door en in Jezus Christus bouwen we op hetzelfde fundament zijn kerk. Natuurlijk zijn wij verschillend, maar door die verschillend moeten wij juist stevig en naast elkaar blijven staan om een goed fundament van de kerk te laten staan. Wij hier en de gelovigen daar, hier in Gods huis ontvangen wij zijn liefde en genade, maar daar ontvangen ook Gods kinderen dezelfde liefde en genade van God. Wij gemeenteleden zijn allemaal stenen die God nodig heeft om zijn gemeente op te bouwen. En de basis van de bouw is niet anders dan Jezus Christus, de hoeksteen. Amen. Saudara yang kekasih, kami akan masuk di dalam doa syafaat dan kami akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Mari kami berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Murah yang berada dalam kerajaan surga. Kami berterima kasihkan Engkau dari lubuk hati kami yang dalam untuk cinta kasih dan anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kami anak-anak-Mu, dan bahwa kami boleh bertemu dengan Engkau di saat ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang kami boleh terima dari Tuhan di minggu yang telah berlalu. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini, hari Tuhan, hari di mana selaku orang-orang percaya, selaku anak-anak Tuhan, kami boleh bertemu seorang dengan yang lain lewat ibadah online ini. Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu dalam anak-Mu yang kekasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab cinta kasih-Mu kepada kami selalu baru setiap hari, dan berkat-Mu tidak pernah berkesudahan, ya Yesus Kristus, sumber segala berkat.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Sebab Tuhan Allah kami, Engkau yang berfirman bahwa semua bangsa sampai ke ujung bumi ini akan memuji nama-Mu dan takluk kepadamu. Tetapi Tuhan, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa ada saja perpecahan-perpecahan di mana-mana. Ada saja perselisihan-perselisihan yang menjadi penyebab untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu secara bersama, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau memanggil kami untuk meruntuhkan tembok pemisah itu dan berusaha untuk membangun suatu kesatuan. Tetapi bagaimana kami dapat membangun kesatuan itu selama pengetahuan akan Kristus selaku penyelamat masih saja membawa keretakan dan perpecahan? Karena itu kami mohon kepadamu Tuhan, bawalah gereja-Mu dan kami semua dalam persekutuan yang benar di dalam Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati-hati kami manusia, supaya sekali waktu segala bangsa akan memuliakan-Mu dan mengaku bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk mempersatukan semua orang sebagai anak-anak Allah. Karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah taburan firman tadi dalam hati-hati kami, dan biarlah firman itu dapat membuahkan buah-buah yang baik untuk suatu kehidupan yang kekal. Bapa, Engkau mau ada juga dengan mereka yang sakit, mereka yang susah, dan yang berduka cita. Kuatkanlah dan hiburkanlah mereka. Tetapi mereka yang berada dalam sukacita dan kebahagiaan hidup, Bapa juga mau tetap memberkati mereka. Kami mendoakan gereja-Mu di muka bumi ini, teristimewa Notre Gemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda. Lindungilah dan berkatilah anggota-anggota jemaat dalam pelayanan NGPMB, majelis jemaat, badan pekerja sinode, pendeta-pendeta dan pendeta-pendeta pembantu. Berikanlah kepada kami pelayan-pelayan-Mu kekuatan, semangat dan kesehatan yang baik, supaya kami dengan setia dapat melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Kami serahkan saudara-bersaudara kami di tanah perasingan ini, anak-anak kami yang sudah masuk liburan sekolah, dan juga saudara-bersaudara kami di tanah air kami Maluku ke dalam tangan-Mu. Tuhan jaga, lindungi, dan berkatilah mereka. Kedua saudara kami, Bung Paul Latuputi dan Penatua Bung Robi Nanlohi, yang dengan setia mengerjakan pekerjaan mereka untuk sukseskan ibadah online dalam NGPMB ini. Tuhan, Engkau berkati mereka juga. Marilah Tuhan, masuklah minggu baru ini bersama dengan kami. Lindungilah kami dengan cinta kasih dan anugerah-Mu, dan ajarkanlah kami selalu untuk mengikuti Engkau dan mengakui Engkau selaku Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Ya Bapa, inilah doa kami. Almachtige, barmhartige God, Vader in de hemel. Wij danken U uit de grond van ons hart voor al Uw liefde en genade die U ons gegeven heeft. En dat wij als Uw kinderen U op dit moment mogen ontmoeten. Wij danken U voor alle dingen die wij in de afgelopen week van U mochten ontvangen. Dank U wel, Vader, voor deze mooie dag. De dag des Heren. De dag die wij als gelovigen, als Gods kinderen elkaar mogen ontmoeten via deze online dienst. Wij mogen uw naam loven en prijzen. Wij mogen uw naam groot maken in uw geliefde Zoon Jezus Christus. Want uw liefde voor ons is elke dag nieuw. En uw zegen is onophoudelijk. Ja, Jezus Christus, bron van alle zegeningen. Dank u wel, Vader, voor uw woord dat wij zojuist hebben gehoord. Want, Heere onze God, u die in uw woord beloofd hebt dat alle volken u zullen loven
en alle einden der aarde u zullen vrezen. Maar Heer, wij belijden voor uw aangezicht, dat uw kerk verbroken is door onzalige verdeeldheid, die de volken belemmert te komen tot de lofprijzing van de ene naam van onze Heer Jezus Christus. U roept ons om de scheidingsmuur af te breken en de eenheid op te bouwen. Maar hoe zullen wij die eenheid bouwen, zolang de kennis van de ene koning en heiland in scheuring en dwaling ten onder wordt gehouden? Vader in de hemel, u bent de God die naar uw kinderen vraagt en opzoekt, die ze redt uit alle plaatsen waar ze ook zijn. Wij smeken u daarom, breng uw kerk en ons allen terug tot de waarheid en eenheid in Jezus Christus. Laat de Heilige Geest in de harten van alle mensen werken, opdat eenmaal alle volken u zullen loven en alle naties zich zullen verblijden. Dat Jezus Christus is de Heer en Heiland, die op aarde is gekomen om iedereen te verenigen als de kinderen van God. Daarom vragen wij u, zegen, o God, wat in onze harten is gezaaid, en laat het vruchten dragen voor het eeuwig leven. Gedenk, o God, alle zieken en bedroeven, mensen die moeilijk hebben. Wees hun nabij. Geef hun kracht en troost hen. Maar ook voor mensen die blij zijn, die geluk hebben. Wilt u hun blijven zegenen. Wij bidden voor uw kerk op de ganse aarde. In het bijzonder voor de noodgemeente Molukse Protestantse Kerk in Nederland. Bescherm en zegen, o God, alle gemeenteleden, alle kerkelijke organisaties, de kerkenraden, de synodaal bestuur, predikanten en hulppredikanten. Wilt u ons, uw dienaren, kracht, moed en goede gezondheid geven, zodat wij trouw uw werk kunnen blijven uitvoeren. Wij dragen onze broeders en zusters hier in den vreemde, onze kinderen die nu schoolvakantie hebben, maar ook onze broeders en zusters op de Molukken aan u op. Zegen, o Heer, onze broeders Boom Paul Latuputi en ouderling Boom Robinan Logi, die zo trouw hun best doen om de online dienst binnen de NGPMB te laten slagen. Kom, Heer, ga samen met ons de nieuwe week in. Bescherm ons met uw liefde en genade en leert ons om steeds u te willen volgen en te belijden als onze Heer en Heiland. Vader, dit is ons gebed. Dit gebed bidden wij u in de naam van uw geliefde Zoon Jezus Christus, die ons dit gebed geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami akan mengakhiri ibadah ini. Karena itu arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Geliefden in Jezus Christus, we zullen deze dienst beëindigen. Richt daarom uw hart en uw gedachten tot God en ontvang de zegen des Heeren. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God
En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang kekasih dan sampai berjumpa kembali. Fijne zondag, lieve broeders en zusters, en tot weerzien. Amen. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang.